Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video matematika. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mencari akar-akar persamaan kuadrat jika diketahui persamaan kuadratnya. Caranya ada beberapa. Yang pertama dengan faktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya jika akar-akarnya yang diketahui. Jadi, sebaliknya dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya yang diketahui adalah persamaan kuadratnya, yang ditanya akar-akarnya. Nah, kalau sekarang sebaliknya, yang diketahui akar-akarnya, yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini contoh dari video sebelumnya. Kita coba dengan cara memfaktorkan, misalkan persamaan kuadratnya ini x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian dengan cara memfaktorkan seperti ini, buatlah seperti ini dulu. Nah, cara cepatnya kita lihat dari angka ini. 7 yaitu koefisien dari x, di mana koefisien dari x ini adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan. Misalkan bilangannya adalah A ditambah B gitu ya. Kemudian 12 itu merupakan hasil kali dua bilangan yang tadi, A kali B. Nah, A dan B ini kita tulis di sini. Bilangan A-nya berapa, bilangan B-nya juga berapa. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 7 dan kalau dikalikan hasilnya adalah 12. Ya, ditulis seperti ini nanti. Nah, kita cari A dan B-nya. Ternyata A dan B-nya itu 3 dengan 4. Karena 3 ditambah 4 adalah 7. Ya. Kemudian 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Jadi bilangannya A adalah 3, B-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Sehingga ditulis memfaktorkan. X kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai x-nya. X tambah 3 kita anggap sama dengan 0 atau x ditambah 4-nya yang kita anggap sama dengan 0. Sehingga x tambah 3 sama dengan 0 berarti x-nya adalah negatif 3 atau x-nya di sini adalah sama dengan negatif 4. Karena ada dua nilai di sini ya, berarti kita beri nama ini x1, ini x2. Nah, seperti itu. Ini adalah akar-akarnya. Selanjutnya, sebaliknya, ya, tadi kita mencari akar-akar, diketahui persamaan kuadratnya. Nah, sekarang dibalik. Persamaan kuadratnya yang diketahui, akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Kita ilustrasikan soalnya sama dengan ini, hanya dibalik ya. Jadi kita anggap akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Berarti nanti otomatis jawabannya adalah harus ini ya. Nah, sekarang kita lihat, jika akar-akarnya adalah min 3 atau negatif 3 dan negatif 4, artinya dibalik ya arahnya. Kita lihat prosesnya dibalik. Ini x1, ini x2. x1, x2 gitu ya. x1-nya negatif 3, x2-nya negatif 4. Kemudian kita lihat di sini. Difaktorkannya seperti ini. Tulis lagi di sini. X ditambah 3, X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Berarti kita lihat di sini ini adalah x1-nya, ini x2-nya. Tapi kita lihat di sini x1-nya negatif 3, di sini ditulisnya ditambah 3. X2-nya negatif 4, di sini ditulisnya ditambah 4. Artinya bisa kita lihat ada hubungan antara memfaktorkan dengan rumus menentukan persamaan kuadrat. Kita buat saja rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat x1-nya di sini, x2-nya di sini. Lihat di sini ada keterkaitan bentuknya, sehingga didapat rumusnya untuk menentukan persamaan kuadrat adalah x dikurangi x1, ini ya. Kemudian dikali x dikurangi x2, ini x2-nya, sama dengan 0. Nah, ini rumusnya.
Nah, untuk selanjutnya kita gunakan rumus ini untuk menentukan persamaan kuadrat jika dicari akar-akarnya. Gitu ya. Nah, bagaimana persamaan kuadratnya? Ya tinggal kita kali-kalikan saja ini nih. Disederhanakan dengan cara dikali-kalikan, kemudian disederhanakan. Hasilnya jadi bagaimana? Kita coba kalikan ya. X dikali X berarti X kuadrat. X dikali 4 berarti ditambah 4X. Kemudian 3 dikali X berarti ditambah 3X. Kemudian yang terakhir 3 dikali 4 berarti ditambah 12 sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang tinggal sederhanakan. Nah, ini 4X ditambah 3X berapa? Sederhanakan sehingga didapat X kuadrat. Yang ini 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Nah, mohon diingat ini adalah rumus bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Gitu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal ya. Bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ini rumusnya tadi sudah kita cari, didapat ini rumusnya. Tinggal mensubstitusikan nilai X1 dan X2-nya. Nomor 1, contohnya, tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah 2 dan negatif 6. Penyelesaiannya, kita tulis lagi ini rumusnya. Kemudian kita tentukan ini X1-nya, yang ini X2-nya. Substitusikan ke sini. X dikurangi X1-nya 2, X dikurangi X2-nya negatif 6. Jadi dikurang negatif 6 sama dengan 0. Kemudian sederhanakan ini. Jadi X min 2, X dikurangi negatif 6 artinya X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi ini ya. Tinggal apa? Tinggal kita kalikan ini, kemudian sederhanakan. Kita kali-kalikan, X dikali X, X kuadrat, X dikali 6, ditambah 6X, ya. Kemudian min 2 dikali X adalah min 2X, kemudian 2 dikali 6, karena ini dikurang, berarti dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga didapat di sini, ini bisa dijumlahkan ya, 6X dikurangi 2X. Hasilnya X kuadrat, 6X dikurang 2X berarti 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah ini hasilnya. X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Tentukan persamaan kuadratnya jika akar-akarnya adalah 1 dan 7. Penyelesaiannya sama dengan tadi, tulis rumusnya. Kemudian X1-nya di sini adalah 1, X2-nya adalah 7. Substitusikan atau gantikan X1 oleh 1, X2 oleh 7. Kemudian dikalikan, X kali X adalah X kuadrat, X kali min 7 min 7X, min 1 kali X min X, kemudian min 1 kali min 7 adalah plus 7, artinya ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian sederhanakan, X kuadrat berarti ini negatif 7X dikurang X berarti menjadi min 8X atau dikurang 8X. Kemudian ditambah 7 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadratnya. Kita lanjutkan ke contoh 3. Tentukan persamaan kuadratnya jika akar-akarnya adalah 0 dan negatif 5. Kita substitusikan 0 ya sebagai X1 dan min 5 sebagai X2. Nah, seperti ini. X dikurangi 0 dikali X dikurang min 5 atau negatif 5 sama dengan 0. Kita lihat ini, X dikurangi 0 adalah X ya. X dikurangi 0 adalah X, kemudian X dikurang negatif 5 menjadi X ditambah 5. Itu ya, X ditambah 5. Kemudian kalikan, X kali X adalah X kuadrat, X dikali 5 itu adalah 5X sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya.
Kita sekarang lanjutkan ke contoh 4. Tentukan persamaan kuadratnya jika akar-akarnya adalah setengah dan negatif 3. Penyelesaiannya sama, kita tuliskan rumusnya. Kita anggap ini X1, kita anggap ini X2. Kemudian substitusikan. X1-nya setengah, X2-nya negatif 3. Nah, seperti ini. Kemudian ini sederhanakan, X dikurang negatif 3 berarti X ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan dengan cara mengalihkan. X kali X adalah X kuadrat. X dikali 3 adalah ditambah 3X. Kemudian ini negatif setengah dikali X berarti menjadi dikurang setengah X ya. Kemudian negatif setengah dikali 3. Ini adalah, kita ingat ya, perkalian antara pecahan dengan bilangan bulat. Di sini pecahannya min setengah dikali 3. Artinya, si 3 ini adalah pecahan juga, dibuat pecahan seperti ini, 3/1. Jadi, min setengah kali 3 itu sama saja dengan perkalian min setengah dikali 3/1. Perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, gitu. Jadi, di sini 1 kali 3 per 2 kali 1. Jangan lupa di sini negatifnya. Berarti ini sama dengan 1 kali 3 adalah 3, 2 kali 1 adalah 2. Berarti ini hasilnya perkalian antara min setengah dengan kali 3. Negatif 3/2 ya. Tulis di sini negatif 3/2 ya, hasil perkalian ini dengan ini. Berarti ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat ada pecahan-pecahan ya. Bagaimana supaya tidak muncul pecahan? Di sini kita lihat per 2, berarti supaya tidak ada pecahan, kita kalikan persamaan ini dengan 2, ya. Kalikan 2. Kita coba X kuadrat dikali 2, berarti 2X kuadrat, 3X dikali 2 menjadi 6X, kemudian setengah X, atau setengah dikali 2, berarti 2/2, ya. Berarti 2/2 itu artinya 1 ya. Jadi dikurangi X, kemudian 3/2 dikali 2. Berarti 3 dikali 2 per 2 kali 1. Seperti tadi contoh perkalian pecahan dengan bilangan bulat ya. Berarti hasilnya adalah 3/2 dikali 2. Artinya berarti 6/2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini tidak ada lagi pecahan, ya. Berarti lebih mudah menjumlahkannya. Kita sederhanakan yang ini nih. 6X dikurangi X, berarti menjadi 5X. Jadi 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya persamaan kuadrat yang contoh 4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah negatif 1/3 dan 5/2. Jadi dua-duanya pecahan ya. Sama, ini kita anggap adalah X1, ini kita anggap X2, substitusikan ke sini ya. Nah, kita lihat di sini X dikurangi negatif 1/3 dikali X dikurangi 5/2 sama dengan 0. Sederhanakan dulu ini. Jadi X menjadi ditambah 1/3 dikali X dikurangi 5/2 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X kuadrat, X kali min 5/2 berarti dikurang 5/2X. Kemudian 1/3 dikali X berarti ditambah 1/3X. 1/3 dikali min 5/2 berarti dikurang 5/2. Boleh dikotret dulu seperti ini. 1/3 dikali min 5/2 artinya 1 kali 5. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut gitu ya. 1 kali 5, 5, 3 kali 2, 6. Berarti ini jangan lupa negatifnya, hasilnya menjadi negatif 5/6 atau dikurang 5/6 sama dengan 0. Kemudian karena masih ada pecahan, kita lihat di sini sulit menjumlahkannya, berarti kita rubah semuanya menjadi bilangan tanpa ada pecahan. Kita coba kalikan apa sehingga tidak ada pecahan di mana pembilangnya 2 dan 3 dan 6 ya. Berarti kita coba kalikan 6 ya. Coba X kuadrat dikali 6 berarti di sini adalah 6X kuadrat. Kemudian
negatif 5 per 2x dikali 6. Kita ngotret dulu ya, atau 6 dikali negatif 5 per 2. 6 itu kan 6 per 1 dikali negatif 5 per 2. Pembilang kali pembilang, 6 kali 5, penyebut kali penyebut, 1 kali 2. 6 kali 5, 30, 1 kali 2 adalah 2. Jadi negatif 30 per 2 atau sama dengan 30 bagi 2, 15. Berarti hasilnya di sini adalah 15x atau negatif 15x yang ini ya. Penyederhanaan dari hasil kali ini oleh 6 ya. Ini dikali 6. Kemudian sekarang ini kalikan 1 per 3x dikali 6. Berarti sama ya. Sini 6 per 3. Berarti 6 per 3 itu adalah 2. Jadi 2x. Kita lanjutkan 5 per 6 dikali 6. Berarti 30 per 6. 30 per 6 adalah 5. Atau langsung aja seperti ini. Kemudian sederhanakan, ini masih bisa dijumlahkan. 6x kuadrat. Kemudian ini dijumlahkan berapa? Negatif 15x ditambah 2x. Berarti hasilnya adalah negatif 13x. Dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya ya untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan latihan. Silahkan dikerjakan di rumah untuk kalian coba latihan. Di sini akar-akarnya beragam, kalian cari persamaan kuadratnya. Demikian sampai di sini video latihan atau bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya jika diketahui akar-akarnya. Ini adalah cara yang pertama. Video berikutnya nanti kita sama akan membahas mencari persamaan kuadratnya jika akar-akarnya diketahui, tapi dengan cara yang berbeda. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.